Kalau misalkan anak nggak mengikuti apa yang dia mau untuk melakukan aktivitas, tindakan, atau perbuatan yang berbau seksual tadi, itu mereka mengancam, nanti fotomu aku sebar nih. Bincang-bincang Sobat KPAI. Hai, welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus dan tentunya harus bahagia selalu nih ya. Dan tentunya harus tetap jaga protokol kesehatan yang ketat agar kita terhindar dari COVID-19. Sobat, hari ini hari yang luar biasa, hari ini hari yang istimewa ya. Dan tentunya hari ini hari yang sangat cerah nih di kantor KPAI. Bersama saya, Akang Ilham, menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Kalau kita berbicara tentang internet, saya yakin Sobat KPAI itu sudah tidak asing nih dalam menggunakan internet, khususnya di sosial media. Ayo, siapa yang kira-kira sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit memposting foto dan videonya? Tapi tahukah kalian kalau memang internet itu memiliki dampak positif yang luar biasa, namun juga sebaliknya loh, ada dampak negatifnya. Nah, untuk itu kita akan mengetahui nih dampak positifnya apa dan juga dampak negatifnya apa dari internet. Tentunya sudah hadir Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Apa kabar Ibu Margaret? Alhamdulillah, baik sehat, ya, happy, dan tentunya tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat untuk perlindungan anak Indonesia. Oke, tetap semangat untuk anak Indonesia ya. Saya berterima kasih nih Bu. Ibu sudah hadir, sudah duduk bersama di sini untuk share ataupun untuk ngobrol-ngobrol ataupun bincang-bincang perlindungan anak di dunia internet. Bu Margaret, nih, kita kalau melihat dalam kondisi saat ini, anak-anak itu sangat dekat nih Bu dengan internet. Aksesnya mudah, sangat gampang sekali dengan internet nih Bu. Nah, melihat kondisi seperti ini tentunya kan agak sedikit ngeri-ngeri nih Bu. Anak dekat dengan internet dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, artinya ada gak sih Bu dampak positif dari internet pada anak nih Bu? Banyak banget sebenarnya manfaat atau dampak positif dari adanya internet. Misalnya saja ya, hari ini itu anak-anak juga kita sangat terbantu dengan adanya internet. Kalau mau nyari informasi nih, tinggal set aja sudah muncul informasi yang kita bisa cari dengan sangat mudah, tidak membutuhkan waktu lama, dan di internet memang ada banyak banget informasi yang ingin kita ketahui. Yang kedua misalnya untuk kreativitas. Jadi anak-anak itu sangat mudah hari ini kalau ingin belajar tentang kreativitas suatu hal, keterampilan suatu hal, kemampuan untuk melakukan suatu hal, nggak perlu harus datang ke kursus. Misalnya aja ya, mau belajar bahasa Inggris, nggak perlu kursus bahasa Inggris. Ya, di internet dari ya, internet pun bisa gitu. Bisa ya. Bisa belajar di situ. Jadi anak-anak itu sangat terbantu karena hampir semua tugas-tugasnya itu juga bisa dibantu cari informasi, cari pengetahuan. Itu ada di internet. Informasi, gitu. kemudian tadi apa tadi Bu? Informasi untuk kreativitas atau keterampilan sesuatu, termasuk juga untuk hiburan. Ya, kita ada banyak aneka hiburan yang itu bisa diakses oleh anak-anak. Jenuh sedikit, ada game online yang juga tersedia di situ yang bisa kita akses untuk sekedar menghilangkan kebosanan, menghilangkan kejenuhan. Memang banyak banget. Banyak hal ya positif. Memudahkan komunikasi kita juga, Mas Ilham. Oh iya. Jadi kalau dulu nih kita mau komunikasi dengan orang yang jauh sama kita, itu kan susah. Susah ya. Kita harus datang dulu karena nggak ada komunikasi yang memudahkan, nggak ada teknologi yang memudahkan. Tapi hari ini nggak usah kita harus mendatangi, bahkan kita di Indonesia nih mau komunikasi dengan yang di luar negeri pun itu bisa hanya melalui internet. Pendidikan hari ini udah nggak usah jauh-jauh lah, PJJ misalnya, banyak dilakukan secara online. Betul. Guru dengan murid tidak harus dalam satu tempat yang sama. Murid di rumah, guru dari rumahnya sendiri bisa jalan. Bahkan misalnya kalaupun guru dari luar negeri pun itu bisa juga dengan siswa di sini. Mau belanja, ada banyak sekali sekarang itu kita mau belanja secara online. Gampang nggak sekali. Perlu harus pergi ke pasar, ke toko, nggak usah. Termasuk juga kita mau ngobrol, chatting dengan banyak teman. Kalau dulu harus kumpul dulu yuk, ketemu dulu yuk di mana. Nah, hari ini nggak kayak gitu. Melalui chat, melalui chatting dengan
banyak teman melalui berbagai media sosial itu pun sudah bisa kita lakukan dengan adanya internet. Artinya banyak sekali ya, banyak Bu? Sekali memang. Informasi, kemudian belajar ataupun hiburan, chatting, silaturahmi juga bisa ya melalui internet ya, Bu? Betul banget. Itu banyak sekali ya dampak positifnya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, Bu, dampak negatif internet pada anak. Nah, banyak atau sedikit nih, Bu, kira-kira? Itu juga tuh Mas Ilham. Memang kalau bicara internet ini, itu bagaikan dua sisi mata uang nih. Wow. Di satu sisi tadi ada banyak banget manfaat atau dampak positifnya ya. Tetapi jangan lupa, ternyata di sisi yang lain, keberadaan atau adanya internet yang hari ini sudah sangat semakin canggih gitu ya, terus menerus canggih, itu ternyata juga ada dampak negatifnya. Ada banyak banget yang itu juga dampak negatifnya perlu diwaspadai nih, karena rentan juga ya, rentan mengenai anak gitu ya. Misalnya ada banyak konten negatif. Konten negatif disebut di konten negatif karena ada konten-konten di internet yang itu mengandung pornografi, mengandung kekerasan, mengandung perilaku-perilaku negatif, misalnya perjudian dan lain sebagainya gitu ya. Dan konten negatif ini itu bisa ditemui tidak hanya dalam media sosial, tetapi juga di game online itu juga ada banyak konten-konten yang bermuatan negatif ini. Nah, yang lebih parah nih Mas Ilham, itu adalah kejahatan cyber. Jadi hari ini cyber ya, Bu? marak kejahatan yang terjadi secara online. Online ya Mas Ilham ya. Jadi tidak perlu ketemu nih antara pelaku dengan korban. Misalnya kasus cyberbullying terjadi melalui online, melalui cyber. Nggak perlu ketemu antara korban dengan pelaku. Misalnya begitu. Belum lagi hoax, belum lagi fake news gitu ya, belum lagi kekerasan seksual Mas Ilham. Kekerasan seksual pun bisa terjadi secara online, nggak perlu ketemu antara pelaku dengan korban. Artinya ada banyak sekali berarti belum ya, prostitusi online gitu ya, dan lain sebagainya. Ada banyak banget yang itu harus kita waspadai karena sangat rentan juga mengenai anak-anak kita. Artinya ngeri. Tugas kita banyak nih, Bu. Tanggung jawab kita banyak nih ya. Itu dampak negatifnya. Iya, Bu, tadi Ibu menyebut kekerasan seksual online pada anak nih, Bu. Untuk saat ini, Bu, kekerasan seksual online pada anak tuh bagaimana kondisinya, Bu? Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi ya, Mas Ilham ya, di mana hari ini memang anak-anak itu sangat mudah, sangat dekat aksesnya terhadap internet gitu. Mereka sudah mengakses game online, kemudian mereka juga masuk dalam media sosial, berbagai media sosial yang ada. Kemudian muncul kasus kekerasan seksual online yang dulu mungkin kita tuh nggak ngerti apa itu kekerasan seksual secara online kayak gimana gitu. Tapi perkembangan ini menjadi semakin meningkat, katakanlah begitu. Karena kalau dulu mungkin hanya berapa kasus gitu ya. Tapi hari ini bahkan di tahun 2020 kemarin gitu, laporan yang masuk di KPAI itu lebih dari 100 anak yang menjadi korban kekerasan seksual online. Dan di dalam datanya itu, data yang masuk di KPAI, ada sebagian anak yang juga menjadi pelaku pada kasus kekerasan seksual online. Ada anak korban, ada anak pelaku ya? Ya, dan paling banyak jumlahnya adalah anak yang menjadi korban. Sekitar 100 lebih lah kasus itu. Itu baru bicara kasus yang masuk di KPAI, Mas Ilham. Padahal kalau bicara kasus kekerasan seksual online, itu datanya nggak hanya ada di KPAI. Karena masyarakat bisa juga melaporkan ke Polri, ke polisi gitu ya. Melalui data Bareskrim pun juga ada kasus itu. Bahkan tidak hanya di Bareskrim, Ekspat juga kemarin melakukan survei kepada sekitar 1.200-an responden dari 13 provinsi. Dari 1.200 itu ditemukan ada sekitar 287 anak yang dia mengalami dalam tanda petik kasus-kasus kekerasan seksual online. Misalnya ya dia dikirimi video pornografi, diajak chatting, chatting yang arahnya ke arah seksual gitu ya, dan lain sebagainya. Tadi kasus yang dilaporkan ke KPAI saja ada anak pelaku dan ada juga anak korban, dan lebih banyak anak korban ya, Bu. Itu baru di KPAI. Artinya ini bagaikan gunung es ya, Bu ya? Ya, pastinya begitulah. Yang terlaporkan tidak sebesar yang belum terlaporkan. Artinya
masih juga bisa jadi ya belum dilaporkan sehingga memang belum terungkap nih, atau berapa sih jumlah kasus yang sebenarnya gitu kan. Sebelum kita lanjut nih bincang-bincang tentang kekerasan seksual online pada anak, kita punya video ataupun fakta-fakta lapangan nih Bu Margaret tentang kekerasan seksual pada anak khususnya di pandemi dan sebelum pandemi ya. Baik Bu, kita saksikan sebelum kita ngobrol lanjutnya, kita saksikan fakta lapangan kekerasan seksual online pada anak di internet. Silahkan. Sudah 1 tahun lebih Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Di saat masyarakat sedang berlomba-lomba bertahan untuk tidak terpapar dari virus COVID-19, namun ada pula ancaman lain yang sama bahayanya dengan virus COVID-19, yaitu kekerasan seksual online yang saat ini tengah hangat diperbincangkan. Tingkat kekerasan seksual online meningkat di masa pandemi. Hal ini meresahkan sejumlah pengguna sosial media yang menggunakan sosial media untuk bekerja atau sekedar menghibur diri. Belum adanya peraturan undang-undang yang mengatur kasus ini akan berdampak semakin tingginya kasus kekerasan seksual online di Indonesia. Itu tadi Bu, tayangan tentang fakta-fakta kekerasan seksual online di lapangan ya. Pendapat Ibu tentang melihat kondisi seperti itu, pendapatnya seperti apa Bu? Saya kira ini kondisi yang sangat mengerikan ya Mas Ilham ya. Ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan karena tidak perlu ketemu nih antara korban dengan pelaku. Itu artinya berarti anak-anak kita ini kapanpun dan dimanapun itu bisa menjadi korban kekerasan seksual online tanpa ketemu ya. Karena kan tanpa ketemu. Jadi karena tanpa ketemu hanya melalui jaringan internet gitu ya, secara online, itu anak-anak bisa menjadi korban. Jadi anak meskipun di rumah dia bisa menjadi korban. Jadi kapanpun dan dimanapun anak, anytime ya, karena kan itu melalui online ya. Jadi kapanpun online, bisa kapanpun dari 24 jam itu bisa terjadi. Tentu ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya Mas Ilham ya. Dan saya kira kalau bicara perkembangan teknologi kan nggak pernah akan mundur. Perkembangan teknologi itu akan terus maju, terus lebih canggih lagi. Maka tentu ini butuh perhatian dari kita semua. Dan butuh pemahaman juga dari orang-orang dewasa, orang tua misalnya, atau orang dewasa terdekat dari anak misalnya. Karena pada kondisi hari ini tidak semua orang dewasa, orang tua atau orang yang terdekat dengan anak itu tahu dan paham bahwa ada loh ancaman kepada anak, yaitu kekerasan seksual online. Orang dewasa, orang tua juga banyak nggak tahu, termasuk anak-anak sendiri. Ketika beraktivitas di dunia internet, mereka juga masih banyak yang tidak memahami bahwa ada ancaman kekerasan seksual online. Padahal kalau bicara kekerasan seksual online Mas Ilham, itu bentuknya banyak banget ya. Apa aja tuh, seperti tadi ya, hasil dari temuan ekspat ya. Misalkan anak-anak dikirimi ada berbagai bentuk seksual harassment online gitu ya, secara online. Misalnya dikirimi ucapan, gambar gitu ya, tulisan yang itu berbau seksual gitu. Gambar, dikirimi, tulisan ya. Itu bisa. Misalnya grooming, kemudian sexting. Grooming, sexting. Ada sextortion. Ada prostitusi online. Ada eksploitasi seksual. Melalui video streaming pun juga bisa. Streaming gitu juga bisa ya Bu? Ada banyak hal. Mungkin masyarakat tuh banyak nggak tahu loh grooming itu apa. Nah, apa sih Bu? Sexting itu apa? Apa sih Bu? Jadi grooming itu ketika anak berkenalan dengan orang di media sosial, kemudian orang itu memang punya perilaku seksual yang menyimpang karena dia memang sukanya dengan anak-anak gitu ya. Kemudian orang ini membujuk anak sedemikian rupa supaya anak itu mau mengirimi foto dirinya yang bermuatan pornografi. Itu grooming. Itu ya, grooming. Jadi bujuk anak. Nah, biasanya proses membujuk ini Mas Ilham itu diawali dengan dia ngirim dulu fotonya. Oh, artinya pelaku mengirimkan foto dia dulu yang bermuatan pornografi gitu. Nah, itu namanya sexting. Ketika anak sudah mengirim balik foto dirinya yang bermuatan pornografi, itu yang disebut dengan sexting. Ya. Nah, ketika anak sudah melakukan sexting, udah ngirim foto dirinya bermuatan pornografi, ini kemudian nanti masuk pada terjadinya kekerasan seksual online yang namanya sextortion. Jadi di mana ketika pelaku itu mau melakukan pemaksaan dalam tanda petik kepada anak, gitu ya, agar anak dapat melakukan tindakan, perbuatan atau gestur yang itu arahnya adalah arah seksual atas paksaan dari orang atau pelaku itu.
Oh. Biasanya ya, mereka memeras atau memaksa anak. Kalau misalkan anak nggak mengikuti apa yang dia mau untuk melakukan aktivitas, tindakan, atau perbuatan yang berbau seksual tadi, itu mereka mengancam, nanti fotomu aku sebar nih. Oh, ancamannya akan menyebar seperti itu. Kembali ya? Akan menyebarkan foto anak tadi yang bermuatan pornografi. Itu yang dinamakan dengan sextortion. Biasanya pelaku itu minta apa sih Bu? Kalau apa ya, meminta atau sextortion itu minta apa sih Bu pelaku? Macam-macam Mas Ilham. Mereka bisa minta kuota. Mereka juga bisa minta uang, tetapi yang terparah adalah kekerasan seksual online. Berarti mereka meminta anak untuk melakukan tindakan, aktivitas, atau perbuatan, ataupun gestur yang itu arahnya adalah seksual semua. Karena biasanya pelaku itu video call anak ya, kemudian anak akan diperintah, tolong buka dong bajumu, tolong kamu ini, pakai ini, pakai diarahkan ini. Ya Bu? Jadi anak diarahkan untuk oleh pelaku. Aktivitas seksual. Dan yang paling jahat lagi biasanya pelaku ini akan merekam aktivitas seksual anak itu. Tentu aktivitas ini ya dibarengi dengan ancaman tadi Mas Ilham. Kalau anak misalkan nggak mau, ya itu tadi ancamannya. Foto dia yang bermuatan pornografi tadi itu disebar di internet. Artinya bahaya Tentu anak jadi takut. Artinya bahaya sekali kalau emang bentuk-bentuk ataupun kejadian kekerasan seksual itu nyasar langsung pada anak loh Bu. Pastilah. Tadi grooming, sexting, kemudian sextortion. Artinya runtutan itu ya yang memang pelaku itu lakukan ya untuk menjerat korban anak ya. Saya gak habis pikir nih Bu. Ya. Kan kekerasan seksual online. Ya. Ini kan gak ketemu langsung kan ya. Betul. Modusnya apa sih Bu? Ya macam-macam ya modusnya. Modus tapi yang paling utama ya karena pelaku ini adalah orang yang memang secara seksual itu memiliki perilaku seksual yang apa ya, katakanlah tidak pada umumnya, karena dia perilaku orientasi seksualnya itu hanya kepada anak. Lebih suka pada anak Lebih suka kepada anak gitu. Jadi mereka itu ya memilih anak. Nah, jalurnya kayak gimana kok bisa ya terjadi secara seksual? Macam-macam jalurnya. Biasanya nih Mas Ilham, bisa dari game online. Jadi kalau anak-anak bermain game online yang harus mencantumkan identitasnya itu bahaya banget. Game online ya Bu? Dari game online. Karena di situ nanti pelaku bisa masuk bisa mengambil data dari calon korban itu. Kemudian mereka mendekati, melakukan komunikasi, kemudian terjadi grooming terjadi sexting, baru kemudian terjadi sextortion. Jadi itu polanya bisa seperti itu. Artinya dari game online dari juga game bisa. Online ya? Bisa. Jadi jangan merasa aman orang tua nih. Anakku cuma main game online aja kok. Tenang-tenang aja. Padahal itu bisa menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan seksual online. Ada juga nih Mas Ilham melalui chatting atau media sosial. Medsos, chatting melalui ya? Berbagai platform media sosial itu juga sangat bisa. Misalnya anak ya tiba-tiba dipancing, dimasukkan di grup yang isinya tuh pornografi semua. Itu bisa juga diawali dari situ. Bisa juga dari kenalan yang nggak tahu dari mana ya. Bisa dari grup yang asal-asalan kayak gitu tadi. Bisa juga secara acak aja pelaku gitu kan. Ketika dapat ya sudah melakukan grooming, kemudian melakukan sexting, arahnya juga nanti terakhir sextortion. Jadi seperti itu Mas Ilham, banyaknya. Dia ngirimin mancing anak nih dengan memberikan gambar atau foto dirinya bermain pornografi itu ya. Itu dengan cara macam-macam. Bisa dari foto dirinya, dari chatting-chattingan tulisannya itu, atau mancing dengan video-video yang berbau seksual. Jadi seperti itu ininya itu. Artinya banyak hal atau banyak modus ya Bu yang dilakukan oleh pelaku ya. Meskipun ada juga ya modus pelaku yang dia itu seperti yang tadi saya katakan, pemerasan uang atau kuota ya ada juga. Tapi karena ini bicara kekerasan seksual online ya dia memang dari awal punya modus kaitannya dengan kekerasan seksual. Oke. Itu terkait dengan modus ya Bu. Ya. Tapi kalau kita melihat pelaku nih, kebanyakan pelaku itu siapa nih Bu? Nah, kalau bicara pelaku kekerasan seksual ya Mas Ilham ya, karena tadi ini kekerasan seksual yang terjadi secara online. Berarti pelaku dengan korban itu tidak berada dalam satu tempat, bisa kan? Sehingga bisa jadi pelaku itu orang nggak dikenal korban. Bisa jadi pelaku orang yang sama sekali belum pernah bertemu secara fisik dengan korban, itu sangat mungkin. Artinya baru ketemu di internet, baru ketemu di internet, di chatting. Ataupun apa dan gitu itu sangat terbuka kemungkinan mereka itu berada di daerah yang berbeda. Misalnya korban di Jakarta, pelaku di Jawa Timur, itu sangat mungkin. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa korban dengan pelaku ini sebenarnya saling kenal. Bisa juga. Ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu, tetapi kemudian tergeser atau bergeser
pada adanya kasus kekerasan seksual secara online, di mana pelaku dengan korban ini mungkin teman, mungkin pacar juga gitu ya. Jadi sangat mungkin mereka kenal, tetapi juga kemudian terjadinya secara online kekerasan seksualnya ini. Nah, yang bahaya itu kan artinya ketika pelaku dengan korban nggak saling kenal, Mas Ilham. Jadi betul, siapapun dan dimanapun orang itu bisa menjadi pelaku. Itu ngeri sekali itu, Bu. Ngeri. Artinya dimanapun, kapanpun, sedang apapun anak-anak rentan ya Bu, rentan terjadi ataupun menjadi korban kekerasan seksual online. Betul. Apalagi dengan orang yang kenal ya. Artinya banyak dua hal itu ya, pelaku itu ya Bu. Nah, kalau tadi terkait dengan modus, kemudian juga siapa pelakunya Bu. Nah, terkait dengan dampaknya, dampak kekerasan seksual online pada anak, apa dampaknya Bu? Kalau kita bicara dampak, Mas Ilham, bagaimana dampak terhadap korban kekerasan seksual online, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan korban kekerasan seksual yang terjadi secara langsung. Artinya apa? Bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual online itu bisa juga dia mengalami dampak berupa fisik. Dampak kepada fisik ya Bu? Fisik itu bisa, gitu ya. Bisa juga. Jadi yang tentu saja adalah dampak secara psikis. Psikis, yang kedua psikis. Jadi pada anak yang menjadi korban, dia itu bisa menjadi anak yang mengalami ketakutan, kemudian mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kemudian merasa depresi, merasa menyalahkan diri sendiri, malu kalau harus bersosialisasi. Kemudian tentu saja ya, kalau pendidikan anak pun menjadi terganggu kan, menjadi nggak konsen belajar, malu ketemu teman, cenderung mengurung diri. Dan ketika dia mengalami stres yang terlalu berlebihan, tentu ini juga bisa berakibat kepada kondisi fisiknya, Mas Ilham. Kesehatan fisik. Ya, kesehatan fisiknya kan menjadi terganggu ketika kemudian sudah nggak nafsu makan, udah stres yang berlebihan, pasti dia akan mengalami luka, ya kondisi bisa mengalami sakit gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu, ketika kekerasan seksual online itu dilakukan oleh pelaku dengan meminta anak misalnya nih, mohon maaf kalau misalnya agak ini ya, ketika aktivitas seksual itu misalkan anak diminta untuk menggunakan alat apa agar dimasukkan di vaginanya misalnya tanda petik gitu ya. Ini tentu juga bisa berakibat luka di bagian intim si anak ini. Dan ini juga tentu bagian dari dampak fisik yang bisa dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi kekerasan seksual online ini terjadi pada orang yang nggak pernah ketemuan. Betul. Gitu. Kalau dalam kondisi itu mungkin kaitannya dengan anak, kemungkinan atau rentan terpapar HIV/AIDS menjadi kecil. Tapi kan bisa jadi kekerasan seksual online ini terjadi pada dua kondisi. Misalnya, apa tuh, Bu? Misalnya ini adalah pelakunya pacar misalnya ya. Kemudian sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian juga melakukan kekerasan seksual secara online. Tapi juga ketemu melakukan hubungan seksual secara tidak online gitu ya. Nah, disitulah kemudian anak bisa menjadi rentan terpapar HIV/AIDS. Kalau kemudian dari kekerasan seksual online ini ada arah atau ada tindakan atau perilaku yang itu terjadi secara offline. Artinya bisa jadi kondisinya online dulu, kemudian offline. Bisa. Ada juga offline dulu nih Bu, kemudian lanjut ke online ya. Ke offline. Ke offline ya. Ya, sangat mungkin. Artinya berat sekali ya Bu. Di sisi lain memang dampak positifnya banyak. Di sisi lain juga memang dampak negatifnya juga agak ngeri-ngeri juga nih untuk anak-anak nih Bu. Dan pada anak yang pernah menjadi korban, tentu juga membutuhkan pendampingan secara psikologis, Mas. Secara membutuhkan rehabilitasi psikologis secara tuntas. Karena kalau tidak, anak ini juga rentan nantinya bisa menjadi pelaku. Kalau tidak dilakukan rehabilitasi secara tuntas. Wah, artinya korban itu saat ini bisa jadi pelaku kalau tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas. Kalau tidak menjalankan rehabilitasi secara tuntas ya Bu. Artinya mau gak mau harus tuntas nih Bu. Iya harus mendapatkan rehabilitasi secara tuntas semua korban. Karena beberapa kasus ditemui bahwa pelaku kekerasan seksual itu dulunya adalah korban yang tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas. Artinya menutup terbuka kemungkinan ya Mas ya. Iya. Bisa membuka kemungkinan meskipun itu efeknya tidak sama pada semua korban, tapi bisa. Jika melihat tadi nih Bu, banyak hal terkait dengan modus
pelaku juga siapa aja bisa online, bisa juga offline langsung, kemudian masuk ke online. Artinya kita semua nih Bu, memiliki peran atau tugas yang besar nih Bu ya, dalam upaya pencegahan ataupun perlindungan pada anak-anak tentunya nih. Namun secara khusus nih Bu, kalau boleh tahu, siapa saja yang berperan dalam upaya perlindungan ini Bu? Siapa aja itu harus punya peran yang sama nih dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual online. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Baik itu di tingkat pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, itu harus hadir semuanya. Semua. Tetapi peran negara saja Mas Ilham itu tidak cukup. Nggak bisa menjadi upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual online. Karena itu juga tentu dibutuhkan adanya peran dari masyarakat, peran dari orang tua, keluarga, gitu ya. Termasuk peran dari orang dewasa atau orang-orang yang terdekat dengan anak, misalnya tenaga pendidik dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus punya peran Mas Ilham. Artinya saling bersinergi. Artinya harus kompak ya Bu? Harus kompak dengan porsi dan peran yang masing-masing tentunya ya. Sesuai dengan posisi masing-masing. Artinya negara harus hadir, pemerintah juga harus hadir, pusat dan daerah ya Bu ya? Pusat, provinsi, kabupaten kota, semuanya. Kemudian masyarakatnya juga. Kemudian tadi keluarga ya Bu ya? Kemudian juga orang tua. Baik. Tadi Ibu menyebut negara nih. Kalau bentuk hadirnya negara itu seperti apa Bu? Ya, kalau hadirnya negara tentu saja kita harus punya kebijakan. Pemerintah harus membuat kebijakan nih terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual online. Dan sebenarnya kita ya beruntung ya, di Indonesia kita juga punya beberapa peraturan perundang-undangan nih yang mengatur terkait dengan ini. Sudah ada ya Bu ya? Misalnya kita bisa menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ ada pasal 59 ayat 2, misalkan di poin J misalnya, bahwa anak itu punya hak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan seksual. Yang kedua, kita juga bisa pakai Undang-Undang ITE atau pakai KUHP. Nah, di dalam Undang-Undang ITE ataupun KUHP memang tidak menyebut secara langsung kekerasan seksual online, tapi bisa menggunakan kesusilaan, norma kesusilaan dalam hal ini. Bahkan secara khusus nih, kita juga punya Undang-Undang pornografi kan, di mana di situ juga bicara khusus atau ada aturan terkhusus mengenai pornografi anak. Jadi beberapa kebijakan atau undang-undang sudah ada yang itu bisa digunakan untuk melindungi kekerasan seksual online pada anak, meskipun tidak ada yang langsung khusus redaksinya ya. Kekerasan seksual online pada anak itu memang nggak ada secara khusus, tapi undang-undang itu bisa digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak-anak. Di samping itu, negara tentu juga harus membuat sistem perlindungan anak, Mas Ilham. Gitu ya, di dunia cyber, sistem, ya, Bu, ya? Sistem perlindungan anak di dunia cyber. Misalnya nih, negara harus punya kebijakan kaitannya dengan keberadaan para penyedia platform yang masuk di Indonesia. Ini misalnya satu, harus ada aturan, harus ada aturannya. Penyedia platform ya, bahwa mereka ada di Indonesia, jadi harus mengikuti aturan regulasi yang ada di Indonesia. Kalau misalnya katakanlah nih ada salah satu platform ya yang dia dari luar negeri sana memperbolehkan kaitannya dengan pornografi, begitu masuk di Indonesia, no, karena kita punya undang-undang pornografi nih, yang tidak bicara pornografi itu tidak legal di sini, gitu, bahasa kasarnya begitu. Jadi mereka harus mengikuti regulasi kita. Dan ini tentu butuh pengawasan kan, ada sistem yang harus dibangun oleh pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh penyedia platform. Jangan sampai rumah yang mereka bangun itu digunakan sebagai sarana atau tempat atau media terjadinya kekerasan seksual secara seksual online terhadap anak. Nah, yang berikutnya misalnya juga Mas Ilham. Apa tadi? Penting juga misalnya mengatur terkait dengan keberadaan game online. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, game online ini juga menjadi sarana terjadinya kekerasan seksual online. Maka tentu di situ harus ada aturan nih, yang itu aturan itu digunakan untuk mencegah, sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi kekerasan seksual secara online. Itu kalau dimaksud dengan kehadiran negara dalam hal ini. Negara, kebijakan, kemudian sistem perlindungan harus ada ya Bu, terkait dengan aturan yang tegas tentang kebijakan platform ataupun pengaturan tentang game online. Nah,
tentunya ini juga harus dicegah ataupun upaya perlindungannya dilakukan oleh masyarakat dan orang tua ya, ataupun orang-orang terdekat anak nih Bu. Ya. Nah, ingin tahu nih, hal apa yang harus orang tua lakukan Bu untuk mencegah terjadi kekerasan pada anak ataupun kekerasan seksual pada anak? Pada masyarakat, orang tua, keluarga, juga orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak. Itu sangat penting untuk bagaimana bisa mereka menjalankan atau melakukan atau mengimplementasikan pengasuhan berkualitas yang berperspektif literasi digital. Yang gimana tuh Bu? Jadi mereka itu punya komitmen nih untuk melakukan pengasuhan yang berkualitas, yang punya perspektif literasi digital ya Mas Ilham. Jadi mereka harus punya pemahaman. Satu, terkait bagaimana pengasuhan berkualitas. Yang kedua, kaitannya dengan pengasuhan yang mengintegrasikan literasi digital di dalamnya. Untuk bisa melakukan pengasuhan berkualitas, misalnya ya, orang tua harus paham bahwa anak-anak itu dari usia 0 sampai sebelum 18 tahun itu ada fase tumbuh kembang. Ada fase 1000 hari kelahiran pertama, ada fase anak awal, ada fase anak pertengahan, dan ada fase anak remaja. Mengetahui fase tumbuh kembang ini diiringi dengan apa dampak tumbuh kembang, karena masing-masing fase ini punya proses dan dampak tumbuh kembang yang berbeda. Misalnya saja terkait dengan aktivitasnya dalam menggunakan internet. Pada anak usia fase awal, dia paling kebutuhannya game online. Yang itu berbeda dengan anak pada fase remaja. Artinya beda-beda ya? Beda-beda, karena fase remaja itu udah bermedia sosial, nggak hanya game online. Nah, itu yang harus dipahami. Salah satu hal lagi yang perlu dilakukan kaitannya dengan pengasuhan berkualitas adalah membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Jadi bukan komunikasi yang orang tua aja anak harus ikut, bukan. Tapi komunikasi bagaimana orang tua itu bisa membangun anak supaya bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia alami, apa yang diharapkan, itu bisa menyampaikan. Artinya bukan perintah, tapi mengajarkan, tapi mengajak anak untuk bercerita apa yang dialami dan lain sebagainya. Sehingga anak itu kalau mengalami apapun, termasuk kalau misalkan mengalami kekerasan seksual online atau kekerasan seksual dalam bentuk apapun, dia bisa menyampaikan apa yang dia alami. Artinya nggak perlu takut sampaikan ke orang tua. Jadi kalau gitu orang tua itu jangan cuma, nak kamu sekolah nilaimu berapa? Nggak cuma begitu. Nak kamu di sekolah tadi berteman dengan siapa? Bermain dengan siapa? Temanmu siapa aja? Bagaimana? Artinya apa yang kamu lakukan itu? Anak bangun seperti itu. Anak bercerita kepada orang tua. Memang sih orang tua kan harus bisa menerapkan pola asuh yang demokratis ya, yang nggak terlalu otoriter kepada anak gitu ya. Tetapi juga dalam kondisi tertentu orang tua bisa menerapkan disiplin positif kepada anak. Dan di zaman yang sekarang ini ya tentu di era digital yang seperti ini orang tua dituntut untuk bisa menjadi kreatif. Nah, yang tidak kalah pentingnya Mas Ilham adalah kaitannya dengan pemahaman literasi digital ini. Jadi orang tua itu harus mengerti, oh ternyata bicara internet ada sisi positif dan juga banyak negatifnya. Itu satu. Ternyata ada ya banyak konten negatif dan ancaman kejahatan cyber yang itu hari ini juga rentan kepada anak-anak. Dua. Kemudian orang tua memahami, oke, internet ini nggak bisa kita stop. Kita nggak bisa sembunyi dari internet, teknologi internet yang semakin maju. Mau gak mau harus pakai nih. Nah, kita mau nggak mau harus beradaptasi nih dengan kecanggihan teknologi. Kalau nggak ketinggalan zaman nih Bu. Betul banget. Tapi mari kita gunakan teknologi internet ini untuk hal yang positif. Hal-hal yang positif. Yang mendukung edukasi anak, yang bisa mendorong kreativitas anak, yang bisa membuat anak berperilaku positif, itu yang diambil. Dan tentu bisa tahu, oh hal-hal apa nih yang sekiranya bisa membuat anak misalkan terlibat dalam kejahatan cyber. Jadi harus dipahamkan ini. Dan tentu komunikasi yang efektif dengan anak ya, kaitannya dengan aktivitas gadget yang paling susah Mas Ilham. Bagaimana orang tua bisa menjadi teladan yang baik nih dalam menggunakan internet. Ini juga menjadi problem gitu. Orang tua ngelarang tapi anak-anak orang tua ngelarang ke anak-anak tapi orang tuanya pakai gitu ya Bu. Dan seringkali nih yang seringkali lupa ya orang tua, tidak membarengi komitmen penggunaan internet atau gadget pada anak ketika memberikan akses kepada anak. Artinya harus ada komitmen antara orang tua dengan anak terkait dengan penggunaan gadget atau internet anak. Misal nih anak minta gadget, oke nak mama belikan, set kasih, nggak usah pakai ada komitmen. Jangan kayak begitu, karena tentu ketika dikasih itu butuh ada komitmen terkait dengan satu, kapan anak boleh main, apakah setiap hari sampai 20 misalnya begitu kan nggak mungkin.
Jadi kan harus ada pembatasan. Oke, hanya boleh 1 minggu atau 1 jam sehari. Yang kedua, lokasi bermain. Usahakan jangan boleh anak bermain di kamar. Emang kenapa, Karena Bu? itu menjadi sangat sulit kontrol orang tua terhadap konten yang dilihat, terkait dengan lamanya menggunakannya, gitu ya. Kemudian konten yang monitoringnya ya, Bu. ya, kemudian Pengawasan orang konten tua. yang dilihat oleh anak pun juga harus dipantau oleh orang tua. Kalau misalkan anak fasenya sedang ingin bermain game online, cek dulu dong, ada nggak muatan pornografi di situ? Di game online-nya ya. Baru boleh dimainkan oleh anak. Kalau anak sudah remaja, sudah menggunakan media sosial, ya orang tua perlu menjadi teman anak. Dan yang tidak kalah penting adalah orang tua bisa melakukan kontrol dan pengawasan, Mas Ilham. Bisa sewaktu-waktu, misalnya seperti itu. Artinya orang tua harus add friend gitu ya, Bu ya, kalau di media sosial jadi ya. bisa tahu kan anak-anak itu bermain dengan siapa. Update statusnya tahu gitu ya, Bu. iya, Mainnya dengan siapa, chattingnya dengan siapa, jadi termonitor ya. Termonitor. Banyak hal tentunya orang tua yang harus dilakukan untuk mencegah ya. Betul. Anaknya menjadi korban kekerasan seksual online. Nah, itu kan tadi pencegahan ya, Bu, dari orang tua nih dan orang-orang terdekat anak nih. Nah, kalau sudah terjadi pada anak nih, Bu, sudah terjadi anaknya menjadi korban kekerasan seksual online, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Bu? Yang jelas, yang satu jangan kemudian panik, nambah marah yang membuat anak menjadi lebih tertekan gitu ya. Jadi orang tua harus berusaha untuk tetap tenang. Tapi tenangnya orang tua itu kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan anak. Misalnya terkait dengan bagaimana kekerasan seksual online itu terjadi, misalnya ya, melalui media apa dan lain sebagainya, sehingga kemudian orang tua bisa melakukan tindakan berikutnya. Oke, jangan panik ya, Bu. Yang pertama jangan panik. Kalau ketemu jangan panik, santai aja dulu. Jadi orang tua dalam itu perdalam komunikasi untuk mengorek komunikasi ya. Mengorek kasusnya kayak gimana. Setelah itu orang tua yang pastinya ya, kalau anak mengalami kekerasan seksual online pasti secara psikologis sudah mentalnya jatuh ya, maka orang tua justru harus hadir di samping anak untuk memberikan penguatan memberikan motivasi, memberikan support bahwa dunia nggak hancur nih dengan kayak begini, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, orang tua melihat kondisinya anak seperti apa nih pasca mengalami kekerasan seksual online itu. Apakah dia misalnya ya, kalau dia mengalami dampak psikis, berarti dia butuh rehabilitasi psikologis. Kan begitu. Berarti dia harus direhab ya, Bu, secara tuntas ya. Yang kedua, misalkan dia mengalami dampak fisik, tentu kan membutuhkan layanan kesehatan. Dan yang tidak kalah penting adalah melaporkan kasus ini kasusnya. Gitu. Dan itu kan sangat bergantung. Melaporkan kasus ini itu bisa ke Bareskrim, bisa ke KPAI, bisa juga ke Kominfo kalau kaitannya dengan kontennya misalnya itu ya, diupload atau apa. Bisa juga ke media platformnya. Jadi itu yang kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau anaknya mengalami kasus. Yang paling penting adalah dampingi dan beri semangat. Tetap terus dampingi ya, Bu. Penggunaan juga sebelum jangan sampai nunggu jadi korban nih, Bu. Nah, itu yang sangat penting. Jangan tunggu anak menjadi korban dulu baru ngeh dan perhatian atau konsen ya. Betul. Tapi dari sebelumnya. Harus tetap terus aturannya dipakai, kebijakan ataupun komitmen ya, Bu ya. Tadi penting tuh. Komitmen antara anak dengan orang tua dalam penggunaan gadget. Nah, tadi soal orang tua nih, Bu. Nah, untuk anaknya sendiri nih, Bu. Apakah anaknya itu bisa diberikan penguatan untuk menjadi filter nih agar terhindar dari kekerasan seksual online? Haruslah, menurut saya harus. Pada anak yang masuk fase remaja, Mas Ilham, itu sangat penting untuk bisa diberi bekal penguatan gitu ya, agar dirinya itu bisa menjadi filter bagi dirinya sendiri. Jadi misalkan dia dikasih pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari internet, adanya ancaman-ancaman konten negatif dan kejahatan cyber di internet, misalkan begitu. Salah satunya adalah kekerasan seksual online. Dia dipahamkan misalnya bagaimana untuk bermedia sosial yang positif, misalkan seperti itu. Kemudian teman pun juga harus hati-hati dalam bermedia sosial. Keamanan di dunia media sosial pun juga harus dijaga. Itu harus dipahamkan kepada anak. Dan anak kalau dia diberi penguatan supaya dia waspada, jangan sampai mengalami kekerasan seksual online kiranya ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba ngirim video atau ini yang berbau seksual, anak diajarkan
Misalkan melaporkan spam atau apa gitu ya istilahnya ya, melaporkan ke, kan ada tuh di masing-masing media platform kan ada ya. Ada jadi fitur diajarkan laporan begitu ya Bu ya. Gitu istilahnya ya. Jadi itu dilaporkan ke situ misalnya. Dan kemudian anak diajari jangan balas gitu kan, tapi bisa aja langsung blok misalkan seperti itu, laporkan misalkan blok. Kemudian kalau anak sudah memahami ini Mas Ilham, dia tidak hanya menjadi filter untuk dirinya sendiri. Dan anak ini bisa juga memberikan informasi pengetahuannya kepada teman sebayanya. Artinya jadi, sharing ya Bu? Sharing ke teman sebayanya, agar teman sebayanya pun juga bisa menjadi filter untuk diri mereka juga. Jadi seperti itu Mas Ilham. Artinya harus ya Bu, anak-anak itu dikasih penguatan tentang literasi digital. Biar kan kuat. Biar dia langsung bisa memprotek dirinya kan. Wah ini sebelum harus udah modus-modus nih gitu ya Bu. Artinya bisa men-stop gitu. Stop kekerasan seksual pada anak ataupun stop kekerasan seksual online pada anak. Baik, makasih banyak Bu Margaret. Sama-sama Mas Ini Ilham. luar biasa nih bincang-bincang tentang perlindungan anak di dunia siber ataupun internet nih, khususnya di kekerasan seksual online pada anak nih Bu. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, tadi bincang-bincang tentang kekerasan seksual ataupun perlindungan anak di dunia internet. Dan tentunya jangan lupa nih, share, like, comment, and subscribe di bawah ini. Salam sehat untuk anak Indonesia. Baik, terima kasih Bu Margaret. Sama-sama Mas Ilham. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Sobat KPAI.